over emosi itu nggak bisa menyebabkan over birahi, tetapi kebalikannya, kalau over birahi itu bisa menyebabkan over emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel kesayangan para kicau mania, channel kesayangan para dulur yang nggak suka ruwet, para orang-orang nggak suka ruwet. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki, keberkahan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau berbagi atau membahas tentang over emosi dan over birahi, dulur. Tapi ini bukan berbagi ilmu, ini cuma berbagi pengalaman, membahas tentang pengalaman saya tentang emosi dan birahi pada lovebird. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe dulu, karena subscribe itu sangat membantu kami untuk berkembang, memacu semangat kami untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, dulur, sebelum kita lanjut juga ya, jangan lupa seruput kopinya dulu. Barakallah. Oke dulur, kenapa saya mau berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu? Itu karena yang pertama, saya yakin para kekek mania sudah kenyang ilmunya tentang lovebird. Yang kedua, kenapa saya mau berbagi pengalaman bukan berbagi ilmu? Karena para dulur semua sudah tahu dengan keadaan saya, dengan keadaan mata saya yang seperti ini. Karena kan mungkin persepsi orang dengan mata kayak gini, mana mungkin bisa menilai atau melihat gimana emosi dan birahi pada lovebird. Makanya itu saya cuma berbagi pengalaman saya merawat lovebird. Oke, yang pertama tentang over emosi. Ciri-cirinya menurut pengalaman saya, yang pertama itu lovebird itu galak, yang kedua sering mengembung bulunya, terus sering ngejar lawan, ngerayap di jeruji, merusak objek di dalam sangkar, entah itu tempat pakan, pancian atau pangkeringan,
terus ruji, itu dirusak biasanya, itu over emosi bosku. Terus saya kira itu aja sih. Nah kalau di kandang biasanya yaitu menggembung, terus ngejar lawan, itu kalau over emosi. Lebih banyak ngoek biasanya kalau over emosi, nggak ngekek, lebih banyak ngoek. Itu biasanya over emosi, birahinya kurang, itu biasanya. Terus saya kira menurut pengalaman saya itu aja sih ya. Yang kedua over birahi itu lur. Menurut pengalaman saya over birahi itu ciri-cirinya, yang pertama itu biasanya sih bebek, terus bunyi sambil ngering, lebih banyak ngetiknya itu panjang, akhirnya nggak ngekek tapi lah, itu biasanya ketinggian birahi atau over birahi. Terus apa ya, saya kira itu aja sih. Bisa juga ngekeknya itu pendek, itu juga bisa sih. Over emosi, over birahi itu juga menyebabkan ngekeknya pendek dulu. Selain itu kalau ciri-ciri over birahi, didis atau ciak bulu, itu biasanya over birahi itu. Saya kira itu aja sih ciri-ciri over birahi. Dan ada lagi sesuai pengalaman saya, di tim kami itu punya rumus juga. Over emosi itu nggak bisa menyebabkan over birahi, tetapi kebalikannya, kalau over birahi itu bisa menyebabkan over emosi. Itu rumus di tim kami. Sekali lagi, rumus di tim kami itu over emosi nggak bisa menyebabkan over birahi, tapi over birahi bisa menyebabkan over emosi. Karena ketinggian birahi akhirnya emosi. Biasanya itu sudah pol, mungkin nggak bisa, nggak mau ngekek di kandangan itu dulu. Itu cuma rumus di tim kami sesuai pengalaman kami. Terserah gimana para dulur kekek mania ini menanggapi dengan keadaan saya yang begini. Saya cuma mau berbagi pengalaman. Kalau ada yang salah, mohon kasih kami saran. Silahkan komen di bawah. Kita di sini saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kita di sini juga mencari teman, kawan, dan saudara dulu. Karena di tim kami prestasi itu juara, itu bukan yang pertama, bukan yang utama. Karena di tim kami itu yang utama solidaritas, persaudaraan, dan yang penting kita itu senang. Di tim kami itu kalau gantang, kita datang ke kandangan, yang kita pikirkan pertama itu bukan juara, sing penting seneng, sing penting ngopi dulu. Itu di tim kami. Oke, sekian dulu pembahasan tentang ciri-ciri
over emosi dan over birahi sesuai pengalaman kami, sesuai pengalaman saya dengan keadaan saya, dengan keadaan mata saya yang seperti ini. Terserah dulur kekek mania menanggapinya gimana. Kita cuma berbagi di sini. Kalau punya saran silakan komen. Kami sangat bersyukur kalau dulur kekek mania ini mau berbagi dengan kami. Sekian dari kami. Jangan lupa sukses itu butuh proses, dulur. Jangan jadikan hobi ini stres, menambah stres. Karena hobi ini penghilang stres, dulur. Jangan membuat tambah stres. Oke, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan komen agar kita bisa berkembang, agar kita bisa lebih maju ke depannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pray Ruwet.